Halo teman-temanku, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita masih tetap sama ya, tentang percintaan kamu. Tapi di sini saat ini aku akan melihat kondisi dia saat ini. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu, dimana mungkin ya, apakah dia di sini dengan kamu sudah menjalin suatu hubungan, ataukah baik-baik saja, ataukah berkonflik. Kita akan coba lihat ya, seperti apa kondisi yang ingin kamu lihat di sini ya. Fokus ke kartu ini. Tapi ingat juga ya buat teman-temanku semua, bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semua, dimanapun kau berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Dia saat ini, apakah yang dirasakan? Pikirkan dia seseorang yang kamu bayangkan, atau seseorang yang kamu ingin tahu tentang keadaan dia. Apakah dia pasangan kamu sendiri? Apakah dia TTM kamu? Apakah dia mantan kamu? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada apa ya? Ada tingkatan-tingkatan hidup ya, yang akan kamu jalani, gitu loh. Ini ya, ini tentang kamu. Dan kalau tentang dia, aku melihat dia seperti ada suatu perasaan yang membuat dia kayak galau, dia kayak depresi, gitu loh. Dia mungkin saat ini lagi terluka ya, hatinya kayak menahan perih, gitu loh ya. Perih luka hatinya itu mungkin begitu sangat membuat dia tertekan. Ini kenapa ya? Apakah di sini antara kamu dengan dia itu ada yang lagi berkonflik, atau ada yang mungkin lagi marahan, dan dia tidak bisa jauh ternyata dari kamu, dan ternyata dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan saat jauh dari kamu ya. Yang dia bisa lakukan hanyalah menangis, meratapi hati dia sedih, gitu loh. Hati dia terluka, nggak tahu ya kenapa ya teman-temanku. Ya mungkin ini adalah sebuah perbuatan yang mungkin akibat ulahnya sendiri, atau perbuatan yang sudah dilakukan ke kamu sehingga dia sendiri yang merasa sakit, menderita, dan lain sebagainya ya. Padahal di sini aku melihat kamu itu benar-benar kayak punya satu kesatuan yang cukup luar biasa ya. Ada ikatan secara emosional antara kamu dengan dia. Tetapi kenapa kamu meninggalkan dia? Kenapa kamu menjauhi dia? Ataupun kenapa kamu tidak menginginkan dia kembali? Ya, mungkin beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan ini, seseorang ini jika punya masalah, entah itu masalahnya kecil atau besar, dia seperti tidak bisa menggunakan akal pikirannya. Dia seperti mencari jalan, ya mungkin jalan yang instan begitu loh, supaya bisa terlupakan. Ya mungkin salah satunya dia mencari kesenangan dia sesaat. Ya mungkin contohnya dia lari-lari ke, mungkin apa ya, ke minuman keras gitu ya, atau mungkin dia larinya kepada obat-obat terlarang begitu ya. Mungkin ada seperti itu ya. Mungkin itu yang membuat dia kayak menderita. Itu ulahnya sendiri, sehingga mungkin kamu lebih menjauhi dia karena kamu tahu orang seperti itu mungkin tidak pantas untuk dijaga, atau mungkin dijalin hubungan dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena ya mungkin kamu tahu kalau itu sudah terjadi ya pasti ujung-ujungnya akan hancur. Makanya mungkin ada beberapa dari kamu kayak menarik diri dari itu. Itu yang membuat dia terluka, dan dia tidak pernah sadar gitu loh dengan apa yang dia perbuat, sehingga dia seperti ini. Sementara dia begitu sangat mencintai kamu, tetapi ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa lepas dari, ya mungkin dari hal-hal buruk yang dia sudah lakukan
Ya mungkin bisa saja dia itu menghadirkan orang ketiga, tapi dia takut kehilangan kamu. Dia nggak mau. Sementara dia membutuhkan orang lain juga. Sementara dia mungkin menghadirkan orang ketiga. Sementara ya dia juga cinta sama kamu gitu loh. Nggak mau kamu jauh dari dia. Nah itu kan ego. Ya, aku melihat memang di sini kamu merasa kayak aku akan menjauh dari dia. Hidup-hidup ya hidup aku gitu loh. Aku nggak mau dikuasai oleh energi negatifnya dia. Dan akhirnya semua terjadi saat ini membuat dia terluka, sedih, ya. Hatinya itu terluka, merasa terluka ya. Kenapa ya? Memang itu ulahnya sendiri. Dia sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, ya. Di sini dia mencoba untuk melihat ke dalam dirinya dia. Apa sih yang aku lakukan selama ini? Nah, mungkin ada kesadaran dari diri dia. Bisa saja dia akan merubah diri dia itu karena kamu. Ya, kita lihat aja nanti ya di kartu tarot seperti apa. Dan sepertinya di sini dia mencoba untuk membatasi diri dia dengan orang-orang yang sudah menghancurkan dia. Dia beranggapan semua yang terjadi pada dia itu karena pengaruh negatif dari orang-orang di sekeliling dia. Sehingga akhirnya berefek kepada hubungan kamu dengan dia. Ya mungkin dia tidak bisa menolak godaan-godaan dari pihak ketiga nih. Entah itu temannya, entah itu seseorang lawan jenisnya gitu ya. Yang akhirnya membuat dia sendiri yang merasa tersakiti begitu. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Seperti apakah yang terbaca selanjutnya? Oke, fokus ke kartu ini ya. Kita akan shuffle kartunya. Dan kita juga akan spill zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu apakah ada di sini. Tapi ingat juga ya, jika tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Semoga nantinya kamu akan menemukan pesan-pesan positif ya di dalam readingan ini. Oke, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di kartu tarot ini untuk cerita kamu. Ya. Oke, ya. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada The Lover, ada Gemini di sini. Ada Gemini. Nah, ini jelas sekali ceritanya itu terbukti ya, terungkaplah di sini seseorang ini ternyata adalah orang yang memang menghadirkan orang ketiga atau memang dia sudah memiliki pasangan, tapi dia sudah menyakiti kamu. Nah, kita akan coba lihat seperti apakah di sini yang terbaca. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, ada Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak kamu, ingat, kalau ini cerita kamu artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Nah, di bottom of the deck di kartu tarot ini jelas sekali menggambarkan bahwasanya ya dia itu kayak butuh kamu saat ini. Sementara mungkin antara kamu dengan itu tidak bisa bersatu. Sementara antara kamu dengan itu ada yang membatasi. Dan kamu tidak ingin ini terjadi pada kamu. Secara langsung ya mungkin kamu merasa akan menyakiti pasangannya dia ya. Atau mungkin di sini kamu yang sudah menikah. Tapi ada cinta mungkin di antara kamu dengan dia. Namun kamu memilih untuk tidak meneruskan hubungan ini. Karena kamu tahu dia, ya terungkap sudah, dia itu punya pasangan. Dan itu membuat dia menderita karena dia tahu. Hanya kamulah yang bisa membuat dia bergairah. Hanya kamulah yang bisa membuat dia kayak, ya mungkin nafsunya muncul begitu ya. Atau hanya kamulah yang bisa membuat dia itu ya bersemangat kembali. Ada positif, ada negatifnya yang mungkin dia rasakan di sini. Di sini, dia kayak benar-benar membutuhkan kamu, benar-benar gitu loh. Kayak benar-benar membutuhkan kehadiran kamu saat ini. Mungkin saat ini itu dia berada dalam kondisi yang hatinya terluka, batinnya tersiksa, ya. Rasa perih itu kayak wah luar biasa gitu loh. Nah ini seakan-akan dia udah memeluk seseorang, entah itu mungkin kamu ya. Dia merasa semua bebannya itu bisa terlepaskan saat itu juga. Itu yang dirasakan dia. Oke, nah ini ada Five of Cups. Jelas sekali keadaan dia itu begitu sangat melelahkan. Dia jenuh saat ini. Dia galau saat ini. Ya, selain hatinya terluka, itu banyak hal yang mungkin dia rasakan.
Di sini dia berharap ya, berpikir, mungkin dia ingin menunjukkan juga kepada siapapun yang melihat dia, aku itu baik-baik saja loh gitu. Aku itu ya nggak ada masalah dalam dalam hidup aku enjoy. Nah itu yang dipikirkan, itu yang ingin diperlihatkan kepada orang-orang. Sementara hatinya, batinnya terluka. Ya, oke. Nah, dan di sini aku juga melihat ada the Sun, ada Queen of Pentacles. Ya memang beberapa dari dia itu kayak sudah sukses. Dia terlihat orang yang mungkin berkarir mandiri. Kalau dia perempuan mungkin mandiri banget gitu ya. Kalau dia laki-laki ya dia atau apa ya, kayak sukses lah, mapan gitu ya. Itu juga yang membuat dia tidak terlihat sedih, sakit, terluka, enggak. Karena dia ya, kelebihan dia itu sudah menutupi kekurangannya dia. Itu hebatnya dia bisa menutupi semua itu. Sementara di dalam hatinya dia itu begitu menderita. Kenapa? Karena kamu mungkinlah orang yang berbeda bagi dia, ya. Tapi di sini dia punya harapan, sangat berharap sekali jika bisa bertemu dengan kamu kembali. Ini dia, ada the Sun, sangat berharap sekali. Ya mungkin setidaknya ya untuk terakhir kali gitu loh, aku bertemu dengan kamu. Itu yang dipikirkan dia di sini. Ya mungkin dia ingin mencurahkan semua isi hatinya dia. Karena mungkin sejak kamu meninggalkan dia, sejak kamu dengan dia tidak berkomunikasi, itu hidupnya itu kayak enggak terarah. Walaupun mungkin dia punya pasangan, ternyata mungkin pasangan dia itu juga mengkhianati dia, ya. Makanya dia terluka. Oke. Dan di sini aku juga melihat ada Seven of Cups, ada Nine of Pentacles. Sementara ya dia ini adalah orang yang mungkin banyak disukai, banyak orang-orang menyukai dia, tetapi hati dia itu tidak bisa dibohongi. Dia, pikiran dia, hati dia itu hanya ke kamu. Karena dia berharap luka batinnya itu bisa disembuhkan oleh kehadiran kamu. Itu harapan dari dia. Nah ini juga dia merasa terlihat benar-benar kayak seperti tidak punya masalah, tetapi di dalamnya hatinya hancur. Ya, itu yang aku lihat di sini buat teman-temanku. Oke, kita akan coba lihat di kartu Oracle untuk yang terakhir ya, endingnya seperti apa. Oke, teman-temanku, fokus ke kartu ini. Seperti apakah ending yang terbaca di sini buat teman-teman yang terkoneksi dengan readingan ini. Healing family issues. Ini aku merasakan ya, seseorang ini begitu sangat lagi membutuhkan keluarganya, lagi membutuhkan support dari orang tua, support dari keluarga, mungkin support dari teman-teman ya. Karena ada kondisi dia benar-benar kayak lagi membutuhkan bantuan luar biasa. Di sini dia berharap kamu bisa memaafkan dia, kamu bisa menerima semua ini ya. Ya mungkin beberapa dari kamu juga bisa memaafkan, tapi untuk kembali ya mungkin kamu berpikir kembali ya. Tidak segampang itu untuk menerima dia. Oke. Walaupun di sini dia merasa kayak kamulah satu-satunya orang yang aku inginkan, mungkin itu yang ingin dia katakan ya. Tapi ya gimana? Kalau itu yang terus dilakukan dia, ya berulang-ulang gitu ya, dan dia juga tidak ada kejelasan, ngapain juga kamu pertahankan? Ya, terkadang mulut manisnya itu berbisa gitu. Terkadang itu hanya omongan dia aja, sementara ya realitanya nggak seperti itu. Oke. Ini dia berharap hubungan kita akan berubah. Dia berharap mungkin ada hubungan kembali bersama kamu. Ini yang mungkin dia inginkan dari kamu. Oke. Nah, emang sepertinya di sini dia benar-benar kayak apa ya? Dia berharap hubungan ini berubah atau hubungan ini masih terus berlanjut. Nah, ini juga aduh, sebentar ada semut. Nah, aku juga melihat ya di sini, kamu bisa lihat di sini nantinya bahwasanya ini ada cinta yang terlarang antara kamu dengan dia. Dia berharap hubungan ini terus berjalan. Walaupun ada perubahan, setidaknya mungkin kita jadi berteman gitu ya. Nah, tapi di sini dia benar-benar kayak membutuhkan kamu dari segi hal fisiknya, apanya gitu ya. Dia seperti ingin kontak fisik selalu nih dengan kamu begitu. Karena mungkin dia baru merasakan ya dengan kamu itu begitu nikmatnya gitu. Oke, teman-temanku semuanya,
Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang terbaca ya. Kalau kamu ini adalah case-nya kamu, semoga hati kamu, pendirian kamu tetap untuk menjauhi dia, karena seseorang ini mungkin tidak pantas buat kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.